konflik antara Iran dan gabungan kekuatan Amerika Serikat serta Israel kini resmi dimulai. Faktanya, ketegangan ini tak lagi sebatas saling kecam, melainkan telah bergeser ke tahap persiapan konfrontasi militer terbuka. Setelah Presiden Donald Trump melontarkan pernyataan keras bahwa militernya akan menghapus Iran dari peta dunia jika Teheran berhasil membunuh pemimpin Amerika Serikat, pergerakan armada perang Washington pun mulai mengarah ke kawasan Timur Tengah. Sejumlah laporan mengungkap bahwa kapal induk USS Abraham Lincoln yang membawa jet tempur siluman F-35C bersama beberapa kapal perusa telah meninggalkan Pasifik Barat dan diyakini akan ditempatkan di Timur Tengah seiring meningkatnya eskalasi dengan Iran. Di tengah lonjakan ketegangan ini, sejumlah sumber juga melaporkan bahwa sekitar 16 pesawat kargo militer Cina dilaporkan telah mendarat di Iran dalam kurun waktu hanya 56 jam. Dalam apa yang disebut sebagai operasi logistik terbesar sejauh ini, memicu spekulasi tentang dukungan Beijing kepada Teheran di belakang konflik yang berkembang ini. Dengan langkah strategis ini, mampukah Iran benar-benar menghadapi negara adidaya sekelas Washington? Ataukah Teheran justru telah lama menyiapkan skenario terburuk untuk situasi seperti sekarang? Ketegangan yang telah mencapai titik puncak tiba-tiba berubah arah. Menjelang waktu yang disebut-sebut sebagai momen eksekusi serangan, Presiden Donald Trump secara mengejutkan menghentikan langkah tersebut. Operasi yang sebelumnya digambarkan tinggal dijalankan, dibatalkan secara sepihak, memicu beragam tafsir di kalangan intelijen dan analis militer. Versi resmi Washington menyebut keputusan itu diambil setelah evaluasi ulang dengan alasan kemanusiaan. Namun di balik layar, beredar penjelasan yang jauh lebih strategis. Israel dinilai belum sepenuhnya siap menanggung konsekuensi jika perang terbuka dengan Iran benar-benar meletus. Bagi Israel, setiap langkah Amerika menuju Teheran tak pernah dianggap sebagai urusan Washington semata. Mereka memahami balasan Iran hampir mustahil hanya diarahkan ke Amerika Serikat. Dalam skenario tersebut, Israel justru berpotensi menjadi sasaran utama. Iran memiliki jaringan proksi yang dapat digerakkan serentak, mulai dari Hizbullah di Lebanon, milisi bersenjata di Suriah dan Irak, hingga sel-sel di Yaman, untuk menekan Israel dari berbagai penjuru. Hujan roket, drone bunuh diri, hingga aksi sabotase lintas wilayah bukan sekadar ancaman di atas kertas. Semuanya telah lama masuk dalam peta skenario militer Israel. Sejumlah laporan menyebut Tel Aviv telah melayangkan peringatan keras kepada Washington. Jika Amerika Serikat lebih dulu memukul Iran, Israel berisiko menanggung gelombang pembalasan paling brutal sepanjang sejarahnya. Taruhannya mencakup infrastruktur sipil, sistem pertahanan udara, hingga stabilitas politik di dalam negeri. Karena itu, pembatalan langkah ini bukan pertanda melemahnya tekad Amerika, melainkan pengakuan bahwa perang melawan Iran tak pernah berdiri sendiri. Setiap bom yang dijatuhkan di Teheran berpotensi memicu rentetan ledakan di seluruh kawasan, dan Israel sadar mereka berada di garis terdepan. Gagalnya serangan fisik tidak serta-merta meredam ketegangan konflik. Justru sebaliknya, konfrontasi dinilai telah dimulai. Hanya saja wujudnya bergeser menjadi perang psikologis. Senjata memang belum dilepaskan, namun tekanan sudah bekerja di ranah persepsi, ancaman, dan pesan politik. Iran secara terbuka melontarkan pernyataan keras terkait potensi serangan asing. Washington dan Tel Aviv dituding sebagai aktor di balik gejolak domestik serta kekerasan yang terjadi di dalam negeri. Tuduhan ini bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari upaya membangun legitimasi internal sekaligus menyulut sentimen permusuhan terhadap musuh eksternal. Teheran juga menegaskan satu garis merah yang tak bisa dilanggar. Setiap tindakan terhadap pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei akan dipandang sebagai deklarasi perang. Konsekuensinya berpotensi meluas,
memicu seruan jihad yang dapat menarik simpati dan dukungan umat muslim di berbagai negara. Militer Iran pun telah memperingatkan agresi terhadap Khamenei akan dibalas dengan konsekuensi ekstrem bagi pihak penyerang. Namun Amerika Serikat bukan pemain baru dalam perang urat saraf. Donald Trump tetap melabeli Iran sebagai ancaman yang harus dihadapi, sembari menyinggung opsi militer yang disebutnya tegas dan menentukan. Ia mengirim sinyal akan ada respons keras jika dirinya atau sekutu diserang, termasuk pernyataan bahwa Iran bisa dihapus dari muka bumi apabila melakukan tindakan ekstrem terhadap Amerika Serikat atau para pemimpinnya. Pesan ini jelas memikul fungsi ganda, intimidasi langsung ke Teheran, sekaligus penegasan komitmen kepada para sekutu, terutama Israel. Di sisi lain, Israel yang sejak lama memandang Iran sebagai ancaman eksistensial, turut memainkan pesan keras sebagai bagian dari strategi penangkalan berbasis intimidasi. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa setiap agresi Iran akan dibalas dengan kekuatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Bahkan, sejumlah pejabat militer Israel sempat melontarkan wacana eliminasi figur kunci Iran sebagai salah satu opsi. Pernyataan semacam ini merupakan bentuk saywar ekstrim yang dirancang untuk memaksa Teheran menghitung ulang setiap langkahnya. Jika tekanan Saywar terus menanjak, maka pertanyaan berikutnya menjadi tak terelakkan. Langkah apa yang sebenarnya disiapkan para aktor utama? Di kubu Iran, jawabannya diringkas dalam satu kata, kesiapsiagaan. Di tengah meningkatnya ancaman dari Amerika Serikat dan Israel, Iran bergerak cepat memperkuat postur militernya. Komando Angkatan Udara Korps Garda Revolusi Islam, IIRGC, menyatakan bahwa cadangan rudal kini terus bertambah, sementara lini produksi senjata strategis telah dibenahi dan ditingkatkan sejak konflik sebelumnya. Pernyataan tersebut dimaksudkan untuk menegaskan satu pesan utama. Teheran siap menghadapi skenario terburuk apabila agresi militer asing benar-benar terjadi. Nada serupa juga datang dari pimpinan IRGC Aerospace Force. Mereka menegaskan kesiapan penuh untuk merespons setiap ancaman, atau yang mereka sebut sebagai petualangan musuh, dengan balasan cepat dan keras. Seiring itu, jangkauan kemampuan rudal terus diperluas. Dalam doktrin militernya, Iran menitikberatkan strategi asimetris, mengombinasikan rudal balistik, drone, dan perang proksi sebagai cara menaikkan ongkos serangan terhadapnya, sekaligus memperluas pengaruh regional tanpa harus berhadapan langsung dengan kekuatan konvensional Amerika Serikat atau Israel. Persiapan tersebut juga menyentuh aspek defensif. Sistem pertahanan udara yang rusak dalam konflik sebelumnya diperbaiki dan diposisikan ulang, termasuk S-300, guna melindungi aset vital seperti fasilitas nuklir. Di ranah diplomasi, Teheran berupaya mengelola tekanan global, termasuk melalui manuver di forum seperti Badan Tenaga Atom Internasional, IAEA. Namun, sikap yang dinilai kurang patuh terhadap mekanisme inspeksi tetap dipandang sebagai faktor yang berpotensi mempercepat eskalasi. Sementara di dalam negeri, pemerintah memaksimalkan propaganda dan narasi nasionalisme untuk mengokohkan dukungan publik. Kerusuhan diarahkan sebagai akibat campur tangan asing, sementara legitimasi rezim terus ditegaskan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional di tengah situasi yang semakin menegang. Hatta qudrathay buzurg nabayad faratar az qawaid jahani faratar. Di kubu seberang, Amerika Serikat dan Israel juga tidak tinggal diam. Keduanya secara aktif menata ulang kesiapan menghadapi kemungkinan konflik yang meluas. Washington telah mengerahkan berbagai aset utama ke kawasan. Kelompok kapal induk seperti USS Abraham Lincoln ditempatkan di Teluk Persia. Jet tempur F-15E beserta pesawat pendukung dikerahkan ke Yordania. Lebih dari 10 pesawat tanker pengisian bahan bakar diarahkan ke Qatar, sementara sistem pertahanan udara Patriot dan THAAD dipercepat ke wilayah tersebut. Langkah ini menyampaikan dua pesan sekaligus.
opsi militer belum dicoret dari perhitungan, dan unjuk kekuatan dilakukan sebagai bentuk penangkalan untuk menahan eskalasi. Di internal Washington, spektrum opsi militer tetap terbuka lebar. Mulai dari serangan terbatas yang menargetkan elemen IRGC, hingga kampanye udara berskala lebih besar dengan mengandalkan pesawat siluman seperti F-35 dan B-2, seluruhnya masih berada di atas meja perencanaan. Israel pun bergerak di jalur yang sama. Kepala Staf IDF, Letnan Jenderal Eyal Zamir, menegaskan kesiapan penuh militer Israel untuk menghadapi siapapun yang mengancam keamanan negara. Ia memastikan sayap strategis IDF berada dalam kondisi siaga, termasuk 48 unit jet tempur siluman 35 generasi kelima. Bagi Israel, situasi ini dipandang sebagai momentum untuk memperkuat pertahanan, sekaligus menyiapkan kemampuan serangan jika memang diperlukan. Sebagai langkah antisipasi, pasukan cadangan mulai dipanggil, sistem pertahanan udara diperkuat, dan skema respons terhadap ancaman rudal dari Iran terus dimatangkan. Militer Israel menyiapkan beragam opsi ofensif dan defensif, sembari mencermati dinamika ancaman yang dapat muncul sewaktu-waktu. Zamir menyebut IDF kini bersiap menghadapi kemungkinan perang kejutan dengan menarik pelajaran dari konflik 12 hari melawan Iran, termasuk skenario serangan yang menyasar warga sipil serta langkah-langkah penyelamatan jiwa. Namun, kesiapan Washington dan Tel Aviv masih terbentur satu variabel krusial yang berpotensi menggugurkan skenario awal. Variabel itu justru datang dari kawasan sendiri. Arab Saudi dan sejumlah negara Arab lain secara tegas menolak penggunaan wilayah udara mereka untuk operasi militer Amerika Serikat Israel. Penolakan ini jauh melampaui persoalan teknis penerbangan. Ia merupakan keputusan geopolitik yang syarat kalkulasi risiko serta dampaknya terhadap stabilitas regional. Bagi Riyadh, membuka akses udara bagi jet tempur atau pesawat pendukung AS Israel sama artinya dengan menempatkan diri sebagai bagian langsung dari konflik. Arab Saudi memahami satu realitas mendasar, Iran tidak akan membedakan antara pihak yang menarik pelatuk dan negara yang menyediakan jalur. Jika wilayah udaranya digunakan, kota-kota strategis, fasilitas minyak, pelabuhan, hingga jalur energi Saudi berisiko menjadi sasaran balasan rudal dan drone Iran, baik secara langsung maupun lewat jaringan proksi. Risiko ini dinilai terlalu besar, terutama ketika kerajaan tengah berfokus menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong agenda reformasi jangka panjang di dalam negeri. Sikap penuh perhitungan ini tidak hanya datang dari Arab Saudi. Negara-negara Teluk lainnya, seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait, menunjukkan kecenderungan serupa, meski dengan nuansa serta kepentingan masing-masing. Letak geografis yang rentan terhadap eskalasi militer membuat mereka berkepentingan mencegah perang terbuka yang dapat mengguncang perdagangan global dan pasar energi. Sekalipun sebagian memiliki hubungan militer yang erat dengan Amerika Serikat, mereka tetap memilih menjaga jarak dari konfrontasi langsung dengan Iran. Bagi Amerika Serikat dan Israel, penolakan ini bukan persoalan sepele. Tanpa akses wilayah udara negara-negara Arab, jalur serangan menjadi lebih panjang, lebih kompleks, dan jauh lebih berisiko. Tantangan logistik meningkat, kebutuhan pengisian bahan bakar di udara bertambah, dan peluang terdeteksi oleh sistem pertahanan Iran kian besar. Dalam konteks inilah muncul laporan bahwa rencana serangan sempat tertahan akibat keterbatasan akses regional. Lebih luas lagi, sikap negara-negara Arab ini mencerminkan pergeseran lanskap politik Timur Tengah. Kawasan tersebut tak lagi semata menjadi arena proksi tanpa suara. Banyak negara kini secara aktif berupaya menjauh dari perang besar yang berpotensi meruntuhkan stabilitas regional. Penolakan wilayah udara bukan hanya pesan bagi Washington dan Tel Aviv, tetapi juga sinyal jelas kepada Teheran. Konflik terbuka tidak diinginkan, meskipun bayang-bayang ancaman masih terus membayangi kawasan.